Teman-teman, percayakah Anda bahwa kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh? Dalam video ini teman-teman, saya akan bagikan kepada Anda contoh-contoh nyata yang saya temui dalam kehidupan saya tentang kekuatan pikiran. Bagaimana dengan kekuatan pikiran kita bisa mendatangkan orang yang kita inginkan? Anda mungkin laki-laki ingin mengundang seorang wanita datang kepada Anda, atau mungkin sebaliknya, atau mungkin Anda pemilik usaha ingin mengundang agar orang-orang berbelanja di tempat usaha Anda, atau mungkin Anda ingin memanggil kembali pasangan Anda yang sudah pergi meninggalkan Anda. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tanda subscribe, memberi tanda like, dan juga ikut membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Kita akan berbicara mengenai kekuatan pikiran teman-teman. Bagaimana kekuatan pikiran kita mampu mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh. Anda tidak harus bertemu, Anda tidak harus memasukkan sugesti secara langsung atau menyampaikan kata-kata secara langsung. Semua bisa Anda lakukan melalui kekuatan pikiran Anda. Nah, dalam video kali ini teman-teman, saya ingin bagikan kepada Anda contoh-contoh nyata yang saya temui dalam kehidupan saya. Ini merupakan pengalaman yang menarik bagi saya pribadi, dimana sekali lagi dengan kekuatan pikiran kita bisa mendatangkan apa yang kita inginkan, mewujudkan apa yang kita inginkan, termasuk mempengaruhi pikiran orang lain sehingga orang yang kita inginkan bisa datang dalam kehidupan kita. Satu cerita teman-teman, dimana cerita ini pernah saya bagikan dalam video saya terdahulu, tetapi saya ingin angkat ini kembali agar Anda mempunyai pandangan, mempunyai sebuah keyakinan bahwa oh ternyata kekuatan pikiran kita itu dahsyat luar biasa. Seorang ibu teman-teman pernah datang kepada saya. Si ibu ini bercerita tentang keluarganya. Singkat cerita, dari beberapa kali pertemuan, kemudian si ibu menyampaikan sebuah keinginan. Keinginan itu adalah si ibu ingin agar orang yang dulu menjadi pasangan hidupnya, yang sekarang pergi meninggalkannya, itu bisa kembali lagi. Setidaknya mereka bisa terjalin kembali komunikasi. Permasalahannya adalah si ibu tidak tahu keberadaan pasangannya. Si ibu juga tidak memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi. Intinya adalah si ibu sudah lost contact dengan pasangannya. Setelah saya berbincang cukup dalam, akhirnya saya mulai bisa memahami situasi yang terjadi, kondisi si ibu dan situasi yang beliau alami. Dan kemudian saya mencoba untuk memberikan panduan kepada beliau melakukan hal-hal yang bisa mengundang kembali pasangannya untuk datang, setidaknya bisa terjalin kembali komunikasi. Dan semua itu teman-teman tidak terlepas dari yang namanya kekuatan pikiran. Tepatnya adalah kekuatan pikiran bawah sadar. Disitulah kita akan mengolah pesan kita. Kita akan memanggil orang yang kita maksud untuk datang kembali. Singkat cerita teman-teman, dalam hitungan beberapa hari, akhirnya si ibu bisa tersambung kembali dengan pasangannya, dengan suaminya. Prosesnya kita tidak tahu persis teman-teman. Sama seperti si ibu yang tidak tahu persis bagaimana kemudian bisa tersambung dengan suaminya. Saya pun juga tidak tahu persis jalan apa nantinya akan semesta pilihkan untuk mewujudkan keinginan si ibu. Ini adalah satu bukti nyata kekuatan pikiran kita. Bahkan teman-teman, kita pun bisa mengundang seseorang yang kita inginkan. Mungkin Anda seorang laki-laki ingin mengundang seorang wanita idaman Anda bisa masuk ke dalam kehidupan Anda. Entah itu hanya sebagai pacar, entah itu pada akhirnya Anda ingin menjadikan jodoh Anda, atau Anda perempuan ingin memperoleh pasangan lelaki idaman. Semua bisa kita lakukan lebih mudah dengan memaksimalkan kekuatan pikiran kita. Seorang pria pernah menggambarkan dalam pikirannya, dia sangat ingin bisa berkenalan dengan seorang wanita yang berasal dari kota kembang, kota yang dipenuhi wanita-wanita cantik. Dan suatu ketika si pria ini kemudian melakukan sebuah ritual
dengan melibatkan kekuatan pikirannya, menggambarkan wanita yang diinginkan dalam pikirannya, dan kemudian mengundang datang dalam kehidupannya. Dan tidak berapa lama, akhirnya betul, seorang teman memperkenalkan seorang wanita kepada dirinya. Dan wanita ini ternyata berasal dari kota yang dia maksud. Padahal sebelumnya, si pria atau lelaki ini tidak pernah bercerita kepada siapapun bahwa dia ingin sekali bisa berkenalan atau bisa kenal dengan seorang wanita dari kota kembang. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah proses yang dilakukan oleh semesta. Semuanya melibatkan kekuatan pikiran, dan kita lakukan semuanya di area pikiran bawah sadar. Ini nyata, teman-teman. Anda pun bisa melakukannya. Jika mungkin Anda menginginkan wanita idaman Anda bisa melakukannya. Mengundang wanita itu masuk dalam kehidupan Anda dengan menggunakan kekuatan pikiran Anda. Atau Anda wanita, Anda ingin memperoleh pasangan hidup sesuai idaman Anda. Orangnya ganteng, tajir melintir, penyayang, penyabar. Silakan, Anda bisa maksimalkan kekuatan pikiran Anda untuk mendatangkan pria idaman itu dalam kehidupan Anda. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman. Anda yang mungkin mempunyai usaha dan Anda ingin usaha Anda rame atau dagangan Anda laris, ya, termasuk Anda mungkin marketing, Anda sales, pingin barang-barang Anda diserbu oleh masyarakat. Anda bisa maksimalkan kekuatan pikiran Anda untuk mengundang warga di sekitar Anda untuk memborong dagangan Anda. Semua bisa kita lakukan dengan kekuatan pikiran kita. Bahkan suatu ketika ada seorang wanita cantik yang menjadi idola. Namun wanita ini cukup pelit jika diajak untuk berfoto. Dan tidak jarang si wanita mengatur jarak, terutama jika diajak berfoto dengan lelaki yang menurutnya, dalam tanda kutip ya, bukan levelnya. Suatu ketika, teman-teman, seorang pria ingin sekali bisa berfoto dengan wanita ini. Dan kemudian saya beri dia catatan kecil untuk kemudian dia terapkan. Dan akhirnya catatan itu dilakukan. Singkat cerita, apa yang dia inginkan, bisa berfoto dengan wanita tersebut dengan pose yang dia inginkan terwujud. Satu foto yang dia gambarkan dalam pikirannya betul-betul tercipta, terwujud nyata dalam sebuah gambar nyata, yaitu dalam sebuah foto. Padahal si wanita ini cukup pelit untuk diajak berfoto. Tetapi akhirnya si pria ini memperoleh keberuntungan. Dia bisa berfoto bahkan dengan pose yang dia inginkan. Sekali lagi, teman-teman, ini bukan kebetulan. Ini adalah karena kekuatan pikiran kita. Bahkan, teman-teman, kita pun bisa menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mengusir seseorang. Saya tidak mengajari Anda untuk mengusir orang lain, tidak. Tetapi saya ingin berbagi cerita. Oleh karena kebetulan memang peristiwa ini terjadi nyata dalam kehidupan saya. Suatu ketika, seorang teman cukup terganggu dengan aktivitas atau kegiatan tetangga rumahnya. Teman saya agak sedikit sungkan jika ingin menegur, karena dia tahu bahwa itu hak asasi, itu adalah pekerjaannya. Di samping itu, teman saya juga tidak ingin terjadi keributan. Dan suatu ketika dia menyampaikan kepada saya, bagaimana caranya ya, agar tetangga itu bisa pindah. Sekali lagi, teman-teman, saya tidak mengajari Anda, tetapi saya hanya ingin sampaikan sebuah bukti bahwa kekuatan pikiran kita itu luar biasa. Kembali kepada cerita tadi, akhirnya saya coba untuk memberikan sebuah arahan, dan kemudian dia mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan tidak berapa lama, teman-teman, tetangga yang membuat agak kurang nyaman lingkungan itu kemudian pindah. Kita tidak tahu persis bagaimana dan apa alasan tetangga itu pindah, tetapi yang pasti keinginan teman saya agar tetangga ini pindah terwujud. Dan setelah tetangga ini pindah, tempat itu kemudian ditempati orang lain, yang mana orang ini kriterianya adalah persis seperti yang diminta oleh teman saya. Ini cerita realita, teman-teman, terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda juga pernah mengalaminya.
Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini berhubungan erat dengan yang namanya pikiran. Dimana sekali lagi bahwa dengan kekuatan pikiran kita bisa menciptakan apapun. Dengan kekuatan pikiran kita bisa mengendalikan apapun yang kita inginkan. Sejauh kita mampu menembus hukum-hukum semesta, kita mampu menyelaraskannya, kita bisa, teman-teman, memperoleh apa yang kita inginkan, menjadikan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Bahkan dengan kekuatan pikiran, teman-teman, kita bisa mempengaruhi lawan-lawan kita. Mungkin Anda bergerak di bidang politik, Anda ingin mempengaruhi masyarakat agar nanti memilih Anda sebagai wakil mereka. Itu, teman-teman, kita bisa libatkan kekuatan pikiran kita. Anda ingin mempengaruhi atasan Anda dari jarak jauh tanpa Anda berbicara dengan atasan Anda. Ini bisa kita lakukan dengan kekuatan pikiran kita. Nah, teman-teman, jika Anda tertarik dengan tema ini, saya akan buatkan beberapa video untuk Anda. Dimana dari video-video nanti, silahkan Anda bisa kembangkan, Anda bisa terapkan, dan gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, jadi oleh karena itu, teman-teman, silahkan Anda terus menyimak channel ini. Ada banyak video saya di playlist. Ya, sembari menunggu video tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan kekuatan pikiran, silahkan Anda bisa menyimak video-video saya yang lain. Saya yakin dan percaya ada banyak inspirasi yang bisa Anda temukan, dan saya berharap inspirasi itu pada akhirnya nanti akan membawa sebuah kemajuan yang baik dalam kehidupan Anda. Terima kasih, teman-teman, Anda sudah menyimak, dan jangan lupa, teman-teman, bagikan video ini jika video ini Anda anggap bermanfaat untuk orang lain. Doa terbaik saya untuk Anda, mudah-mudahan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda bisa terwujud. Segala sesuatu yang Anda impikan, yang Anda idam-idamkan, segera tercipta, terwujud secara nyata dalam kehidupan Anda. Terima kasih, teman-teman, Anda sudah menyimak. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.